Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang analisis nodal dan mesh dengan MATLAB. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizky Andriansyah, Ala Azalia, Reza Mayasari, Ihsan Muharam, Saila Marcelina, Roy Jonesaing, Muhammad Rahman Al-Ghazali, dan saya sendiri Muhammad Irfan, serta Ridho Sapriwijaya, Lutfi Fadilah Firdaus, dan juga Nur Rahman. Baik, langsung saja. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama yakni landasan teori, yang kedua analisis dan pembahasan, dan yang ketiga atau terakhir yakni kesimpulan. Baik, langsung saja pada landasan teori. Yang pertama yakni apa itu sih analisis nodal? Jadi analisis nodal adalah metode analisis rangkaian yang berbasis pada hukum arus Kirchhoff atau KCL, yang dimana variabel yang tidak diketahui adalah tegangan pada tiap simpul atau node terhadap sebuah simpul referensi atau ground. Pembahasan selanjutnya yakni dasar analisis nodal AC, hukum arus Kirchhoff atau KCL, yakni dasar utama yang menyatakan jumlah arus yang masuk dan keluar pada suatu simpul adalah 0. Kedua yakni tegangan simpul, yang dimana tegangan simpul ialah menentukan beda potensial setiap titik terhadap satu simpul referensi atau ground. Yang terakhir yakni impedansi kompleks. Dalam rangkaian AC, resistansi digantikan oleh impedansi yang biasa dilambangkan dengan Z, yang mencakup efek resistor, induktor, dan juga kapasitor. Baik, selanjutnya yakni formulasi dan hukum Ohm AC. Secara mendasar, rumus hukum Ohm untuk AC tetap memiliki struktur yang sama dengan DC. Namun, variabelnya berubah menjadi nilai kompleks atau vektor yang biasa dilambangkan dengan V sama dengan I kali Z, yang dengan ketentuan P adalah tegangan, satuannya adalah volt, I adalah arus di sini yakni arus AC ya, yang satuannya ampere, dan Z atau impedansi yang satuannya ohm. Dalam AC, hubungan antara V dan I seringkali memiliki selisih waktu yang disebut sudut fase, atau yang biasa dilambangkan dengan theta sama dengan tan min 1 dalam kurung XL kurangi XC per R. Lanjutnya, karena arus dan tegangan pada induktor dan kapasitor memiliki perbedaan fase atau tidak memuncak secara bersamaan dengan resistor, maka impedansi dihitung menggunakan resultan vektor seperti rumus Pythagoras, bukan penjumlahan aritmatika biasa. Biasanya dilambangkan dengan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat, yang dimana di sini terdapat beberapa tiga ketentuan, yakni yang pertama, jika XL lebih dari XC, maka rangkaian bersifat induktif atau tegangan mendahului arus. Yang kedua yakni jika X sama lebih dari XL, maka rangkaian bersifat kapasitif atau arus mendahului tegangan. Dan yang terakhir yakni X sama dengan XC, maka yang terjadi adalah resonansi. Pada titik ini Z sama dengan R, yang berarti hambatan berada di titik terendahnya dan arus berada pada titik tertingginya. Selanjutnya yakni penerapan analisis nodal dalam teorema rangkaian AC. Di sini terdapat tiga ketentuan. Yang pertama yakni teorema Thevenin, yang dimana teorema Thevenin adalah analisis nodal yang digunakan untuk menentukan tegangan terbuka atau open circuit voltage, yang menjadi nilai tegangan ekuivalen serta menghitung impedansi ekuivalen rangkaian. Yang kedua yakni teorema Norton, yang dimana teorema Norton adalah analisis nodal yang digunakan untuk menentukan arus hubungan singkat atau short circuit current yang menjadi sumber arus ekuivalen dalam rangkaian. Dan yang ketiga yakni teorema superposisi. Metode nodal diterapkan secara berulang kali untuk setiap sumber yang bekerja terpisah. Kemudian hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan respon total dari rangkaian. Selanjutnya yakni impedansi kompleks, biasa dilambangkan dengan Z dan menggunakan representasi fasor.
Selanjutnya yakni konsep pendukung analisis AC. Yang pertama ialah konsep pasor, yang dimana representasi bilangan kompleks dari sinyal sinusoidal untuk mengubah analisis dari domain. Dan ini apa sih analisis mesh itu? Jadi analisis mesh adalah metode untuk menentukan arus pada setiap lintasan tertentu atau yang biasa dengan loop, yang biasa disebut dengan loop. Berdasarkan hukum Kirchhoff tegangan, pada rangkaian AC, analisis dilakukan dalam domain frekuensi dengan mengubah komponen menjadi impedansi kompleks yang biasa dilambangkan dengan Z dan menggunakan representasi pasor. Selanjutnya yakni konsep pendukung analisis AC. Jadi di sini terdapat dua konsep. Yang pertama yakni konsep pendukung analisis AC. Di sini terdapat konsep pasor, yang dimana konsep pasor ialah representasi bilangan kompleks dari sinyal sinusoidal untuk mengubah analisis dari domain waktu ke aljabar biasa. Nah, yakni impedansi kompleks atau yang biasa dilambangkan dengan Z, yakni gabungan resistansi dan juga reaktansi, yang dimana resistor Z sama dengan R, induktor Z sama dengan JWL atau arus tertinggal terhadap tegangan, dan yang terakhir yakni kapasitor Z sama dengan 1/JWC atau arus mendahului tegangan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Langkah penerapan itu identifikasi semua mesh dalam rangkaian. 2. Tentukan arah arus mesh, biasanya searah jarum jam. 3. Ubah semua sumber dan elemen RLC ke bentuk pasor dan impedansi. 4. Terapkan KVL pada setiap mesh untuk menyusun sistem samaan linear kompleks. Konsep khusus supermesh. Modus ini terjadi jika terdapat sumber arus di antara dua mesh. Solusinya itu menggabungkan dua mesh menjadi satu loop besar, lalu menerapkan KVL pada loop gabungan tersebut, dan lalu ada menambahkan persamaan kendala berdasarkan nilai sumber arus tersebut. Apa itu impedansi RLC? Definisi itu, impedansi adalah hambatan total terhadap arus listrik dalam rangkaian AC. Representasinya itu menggantikan resistansi murni DC dengan besaran kompleks yang mencakup efek resistif, induktif, dan kapasitif. Dengan frekuensi itu penggunaan impedansi memungkinkan penerapan hukum Ohm V91 kali Z dan hukum Kirchhoff dalam bentuk kompleks. Lalu ada komponen impedansi RLC. Ini ada resistansi R, hambatan nyata yang nilainya tidak bergantung pada frekuensi. Reaktansi induktif XL, hambatan dari induktor yang nilainya meningkat seiring kenaikan frekuensi. Rumusnya itu XC sama dengan 1/omega C sama dengan 1/2pi Fc. Reaktansi kapasitif XC, hambatan dari kapasitor yang nilainya menurun seiring kenaikan frekuensi. Rumusnya sama. Lalu ada formulasi matematika. Resonansi pada rangkaian RLC, kondisi yang khusus yang terjadi saat XL dengan XC. Rumusnya itu frekuensi resonansi itu F0 sama dengan U/2pi atau LC. Karakteristiknya itu impedansi mencapai nilai minimum seri atau maksimum paralel, dan tegangan serta arus berada dalam kondisi sefasa. Analisis gambar 1 yang menampilkan grafik hubungan antara tegangan node dan arus kapasitor terhadap waktu. Semua sinyal yang berbentuk gelombang sinusoidal. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian berada pada kondisi steady state AC. Arus kapasitor LC tidak sefasa dengan tegangan. Secara teori, arus kapasitor mendahului tegangan. Jadi, analisis gambar 2, tegangan node vs sumber vs. Terjadi perbedaan amplitudo antara vs dan tegangan node. Hal ini disebabkan oleh adanya pembagian tegangan pada
impedansi rangkaian, terdapat pergeseran fase akibat elemen induktor dan kapasitor. Penanganan node dipengaruhi oleh nilai impedansi total pada jalur rangkaian. Analisis gambar 3. Arus AC. Grafik ini menunjukkan terhadap waktu. Nah, yang keempat ada analisis yang dari grafik ya, dari perbandingan V1 dan VS di sumbernya. Grafik ini memperlihatkan ya hubungan dari gambar tegangan V1 dengan juga tegangan sumber atau VS di sumber. Nah, pembahasannya yaitu V1 itu tidak sama dengan VS ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya penurunan amplitudo dan juga pergeseran sudut fasa. Nah, disebabkan oleh adanya elemen R, L, dan C yang membentuk impedansi kompleks. Nah, di analisis gambar 5 yaitu adanya tegangan dan arus kapasitor. Grafik ini yang ada di sini memperlihatkan hubungan langsung antara tegangan dan juga arus pada kapasitor. Nah, arus di kapasitor ini berada di depan tegangan dan juga ada yang namanya pergeseran dan juga perbedaan fase. Terlihat jelas ya, yang hijau, warna hijau, yang merah, dan juga warna biru. Nah, responnya itu tergantung dari perubahan tegangan. Itu. Nah, di analisis gambar yang ke-6, nah itu arus yang ada di tiap cabang. Nah, grafik yang di sini itu menunjukkan arus pada masing-masing cabang, yaitu I1, I2, I3, dan juga I4. Itu masing-masing berbeda ya untuk gelombangnya sendiri. Nah, I1 itu memiliki amplitudo yang paling besar, jalan yang menjadi sebuah jalur utama dalam skala. Nah, I2 dan sama I3 itu yang kecil, yang lebih kecil, arus yang kebagi itu. Nah, I4 itu yang nol, yang lurus, arus yang nggak ada alirannya, nol gitu, tidak ada arus, cabangnya ya tidak aktif atau rangkaian terbuka. Nah, penyebabnya yaitu perbedaan nilai impedansi dari tiap cabang, dan juga cabang dengan impedansi besar yang berarti arusnya bakal kecil. Nah, di analisis gambar ke-7, nah ini tuh kode MATLAB ya, yang digunakan untuk mendefinisikan parameter rangkaian, juga membentuk matriks impedansi, dan juga menyelesaikan permasalahan dengan metode I sama dengan Z dikurang 1V. 1 Z pangkat min 1 V1 sama dengan Z dikurang 1V. Nah, kesimpulannya dari praktikum ini, rangkaian arus balik-balik menggunakan metode nodal dengan bantuan MATLAB. Dapat disimpulkan bahwa analisis rangkaian RLC dapat dilakukan dengan secara sistematis dengan menggunakan konsep impedansi dan juga bilangan kompleks atau fasor. Metode nodal terbukti efektif dalam menentukan tegangan pada setiap node serta arus pada masing-masing cabang pada rangkaian. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh sinyal dalam rangkaian berbentuk sinusoidal dan juga berada pada fase kondisi steady state. Nah, selain itu terdapat pergeseran fasa antara tegangan dan juga arus yang dipengaruhi oleh elemen induktor dan juga kapasitor. Secara khusus, arus pada kapasitor terbukti mendahului tegangan dan juga sesuai dengan teori dasar dari rangkaian AC. Dari penggunaan perangkat lunak MATLAB yang terbukti menjadi instrumen yang sangat vital ya dalam pengerjaan ini, terutama dalam mengenangani operasi matriks yang melibatkan bilangan imajiner dan juga yang imajiner yang lumayan sulit diselesaikan secara manual. Melalui pembentukan matriks impedansi dan juga vektor sumber, solusi untuk tiap tegangan serta tiap simpul serta juga penghitungan antar arus kapasitor dapat diperoleh dengan tingkat akurasi yang tinggi. Secara keseluruhan, pengerjaan ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pemahaman matematis terhadap analisis nodal dan pemanfaatan alat bantu
komputasi merupakan metode paling efektif untuk menganalisis perilaku rangkaian arus bolak-balik atau arus AC pada sistem rangkaian yang kompleks. Sekian dari saya, Rindra Sapriwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.